Sementara untuk Code sudah jelas kekuatan karma putihnya tidak bisa untuk menyerap jutsu lawannya. Tidak lama lagi kita akan menyaksikan pertarungan Boruto melawan Code. Banyak sekali spekulasi dan argumen yang bermunculan seperti ketika menjelang pertarungan Naruto melawan Ishiki. Keduanya kini sama-sama kuat di mana Boruto telah memiliki kekuatan Otsutsuki dan Code sebentar lagi akan melepas limiter dalam dirinya. Banyak yang memperkirakan Code akan lebih unggul dari Borushiki. Namun perkiraan tersebut belum tentu benar. Karena ada beberapa faktor yang mendukung hal tersebut. Namun yang akan admin bahas kali ini adalah siapakah yang akan menang antara Boruto Otsutsuki melawan Code tanpa limiter. Sebelum memberikan spekulasi, kita akan melihat kekuatan dari keduanya dan kelemahan yang dimilikinya. Yang pertama kita mulai dari Boruto. Sebelum bergabungnya Boruto dengan Momoshiki, ia sebenarnya sudah memiliki berbagai ninjutsu yang bisa dibilang cukup kuat. Salah satunya ialah jutsu warisan dari ayahnya yaitu Rasengan. Berbeda dengan Naruto dahulu, walaupun Boruto masih sangat muda namun ia sudah menguasai berbagai teknik Rasengan yang bervariatif. Yang sangat unik ialah bukan Naruto yang mengajarkan jutsu Rasengan tersebut, melainkan Konoha itu juga karena kehendak Sasuke jika Boruto ingin menjadi muridnya. Setelah Boruto mendapatkan karma dari Momoshiki, ia pun bertambah kuat. Setelah lika-liku ia lalui dan seringkali lepas kendali di bawah Momoshiki. Akhirnya di manga Boruto chapter 68 kemarin, kini Boruto telah menjadi seorang Otsutsuki dan mampu mengendalikan kekuatan Momoshiki. Dengan Boruto yang kini telah menjadi 100% seorang Otsutsuki, kini ia mampu menggunakan kekuatan Momoshiki, diantaranya yaitu Boruto mampu menggunakan Odama Rasengan seperti Naruto saat memiliki Cakra Kurama. Selain itu Boruto juga memiliki Byakugan di matanya jika ia menggunakan mode Momoshiki. Dan apalagi jika ia sudah membangkitkan Jogan kembali, maka lengkap sudah kekuatan Doutsu milik Boruto. Selain itu Boruto juga mampu menggunakan karmanya untuk menyerap jutsu lawannya. Selain menyerap jutsu karma, Boruto juga bisa digunakan untuk berteleportasi ruang dan waktu. Namun selain itu juga kita jangan lupa bahwa Momoshiki masih memiliki satu kekuatan besar lainnya, yaitu mata Rinnegan yang berada di telapak tangannya. Kekuatan Rinnegan tersebut yaitu dapat menyerap jutsu lawan dan mengembalikan jutsu tersebut. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti Boruto dapat menggunakan kekuatan tersebut. Yang jelas kita semua sudah tahu potensi kekuatan Boruto di masa depan jika sudah melihat video admin sebelumnya. Lalu bagaimana dengan kemampuan Code saat ini? Kekuatan dasar Code ialah menggunakan tanda cakarnya untuk berpindah tempat seperti kemampuan Hiraishin yang dimiliki Hokage keempat. Namun jangan lupa ia juga memiliki kekuatan karma putih warisan dari Ishiki Otsutsuki. Ishiki pernah berkata kepada Code bahwa karma putih dalam dirinya adalah warisan dari Ishiki Otsutsuki yang kekuatannya bisa menjadikan Code sebagai dewa Otsutsuki jika ia berhasil memakan buah cakra. Kekuatan karma putih Code sendiri sepertinya akan sama seperti Ishiki jika limiternya sudah dilepaskan. Lalu apa sajakah kemampuan yang dimiliki Code dengan karma putihnya? Yang pertama ialah Code memiliki kemampuan dojutsu seperti Sukuna Hikona. Kita perlu mengingat bahwa di seri Boruto saat ini adalah eranya dojutsu, di mana sudah banyak sekali dojutsu yang muncul, dan kebanyakan dojutsu tersebut adalah ciptaan Amado-san, ilmuwan misterius yang bisa saja ia adalah villain yang sebenarnya. Dengan kemampuan Code yang memiliki Sukuna Hikona itu akan cukup repotkan. Apalagi kemampuan tersebut disandingkan dengan kekuatan cakarnya itu pasti akan membuat Boruto kewalahan menghadapi Code. Jika Code memang memiliki kemampuan setara Ishiki, berarti ia juga mengeluarkan batangan hitam yang dapat menghentikan cakra lawannya jika terkena batangan tersebut. Selain itu, akan cukup mengerikan jika Code juga mampu menggunakan kubus-kubus hitam besar seperti Ishiki dan juga Kawaki yang dapat menekan gravitasi pada lawannya. Namun berbalik daripada kemampuan Boruto dan Code, tentu keduanya juga memiliki kelemahan masing-masing. Untuk Boruto sendiri kita telah melihat saat melawan Kawaki bagaimana ia kurang dalam hal kecepatan. Namun kita juga belum bisa memastikan apakah itu pengaruh dari kesadarannya yang mungkin mempengaruhinya. Sementara untuk Code sudah jelas kekuatan karma putihnya tidak bisa untuk menyerap jutsu lawannya. Apapun itu kalian sendiri pasti sudah dapat memastikan siapa yang lebih unggul. Itulah tadi beberapa kemampuan yang dimiliki oleh Code dan juga Boruto serta kelemahan keduanya. Jika menurut admin, Boruto akan lebih unggul melawan Code,
jika ia bertarung satu lawan satu dan kuat tanpa bantuan dari rekannya seperti Daemon ataupun Ida. Namun jika kalian memiliki pendapat yang lebih masuk akal, jangan ragu tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, selain pembahasan mengenai kekuatan Boruto dan Quad, di sini admin juga akan menambahkan spoiler atau bocoran resmi untuk anime Boruto episode 244 sampai dengan 248 dari Animedia Magazine. Kita mulai dari anime Boruto episode 244. Anime Boruto episode 244 akan berjudul Celah dan akan tayang pada hari Minggu tanggal 10 April 2022. Isi spoiler dari anime Boruto 244 yaitu, sementara Boruto dan rekan satu timnya secara bertahap membuat beberapa kemajuan dalam mempersiapkan strategi pertempuran mereka. Mereka menyadari bahwa sebagian dari pasukan musuh selangkah di depan mereka dan sudah menuju desa. Dengan pengaturan mereka yang masih belum lengkap, desa akan berada dalam posisi yang berbahaya. Jadi Boruto dan rekan-rekannya sedang terburu-buru untuk mengevakuasi semua orang. Selain itu, Karatachi Kagura khawatir tentang kemampuan tempur mereka sendiri yang tidak memadai jika situasi harus muncul. Segel terkutuklah yang telah terukir pada Kurosuke Buntan, Hibichigo, dan Fufuki Kyoho dapat dilepaskan karena jika orang yang menandai mereka mati, maka orang yang terikat oleh jutsu juga akan kalah kehidupan mereka. Meskipun itu untuk sementara waktu, mereka bertiga akan bebas darinya. Meskipun awalnya kehilangan arah, mereka bertiga akhirnya setuju untuk bekerja sama dalam pertempuran dengan Kagura, Boruto, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya yaitu anime Boruto episode 245. Anime Boruto 245 akan berjudul Kegigihan Funamushi dan tayang pada hari Minggu tanggal 17 April 2022. Isi sinopsis dari anime Boruto 245 yaitu, saat Funamushi dan pasukan Funato mendekati desa, Boruto dan lainnya berusaha menjerat musuh dengan memasang jebakan. Masing-masing dari mereka siaga tinggi di lokasi. Terlepas dari persiapan mereka dan bagaimana musuh telah melihat melalui rencana mereka, tiba-tiba semua terjun ke pertempuran habis-habisan. Meskipun Boruto dan rekan-rekannya bingung, mereka melawan musuh secara langsung dan bekerja sama. Mereka kalah jumlah dari musuh. Namun Funamushi masih membara dengan dendam. Boruto dan lainnya terpojok saat Funamushi melepaskan jutsu yang kuat. Kemudian berikutnya yaitu anime Boruto episode 246. Boruto episode 246 akan berjudul Luka Parah dan akan tayang pada hari Minggu tanggal 24 April 2022. Isi sinopsis dari anime Boruto episode 246 yaitu Boruto dan rekan-rekannya telah berhasil bertahan dalam pertempuran yang sulit. Tapi bagaimanapun, mereka berhasil membuat mundur pasukan Funamushi. Namun itu datang dengan biaya yang sangat mahal. Sementara itu di Laut Mizunokuni, Chojuro dan shinobi yang telah berkumpul dari Kirigakure terus memiliki bentrok dengan bajak laut yang berkumpul di sana. Meskipun ini adalah bagian dari strategi mereka, Tenma sepertinya tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya pada betapa lambatnya pertempuran itu. Kakak iparnya, Isari, berkata kepadanya untuk bersabar dan cobalah untuk menunggu saat yang tepat. Tenma ingin memenuhi harapan Araumi, yang adalah ayah tiri dan kepala klan Funato. Dia kemudian mulai mengatur beberapa hal untuk memajukan perkembangan pertempuran dalam satu gerakan. Kemudian berikutnya yaitu anime Boruto episode 247. Anime Boruto episode 247 akan berjudul Demi Kagura dan akan tayang pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022. Isi sinopsis dari anime Boruto episode 247 yaitu, selama pertempuran melawan pasukan Funamushi, Boruto dan rekan-rekannya mengalami beberapa luka serius. Mereka memutuskan untuk menyelesaikan masalah sekali dan untuk yang terakhir melawan Funamushi saat berikutnya mereka terlibat dalam pertempuran sengit lainnya. Bagaimanapun ada anak-anak di desa yang mereka harap akan terhindar dari bahaya dalam konflik di masa depan. Sementara itu kakak perempuan Ikada, Seiran, mengalami luka parah. Funamushi mengamuk dengan keinginan untuk membalas dendam terhadap Boruto. Selain itu Araumi diberitahu oleh Isari bahwa Tenma telah tewas dalam pertempuran. Dengan Seiran di tepi antara hidup dan mati karena luka seriusnya, dia meledak dengan amarah pada tragedi lain. Araumi kemudian menyatakan mulai sekarang, aku akan mengambil alih komando atas pertempuran sendiri. Kemudian spoiler yang terakhir yaitu anime Boruto episode 248. Anime Boruto 248 akan berjudul Pertempuran Sampai Mati Sekali Lagi.
dan akan tayang pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Isi sinopsisnya yaitu, dengan persediaan makanan mereka yang hampir habis, Dengki dan Wabe yang telah menjaga anak-anak dari desa pergi bersama untuk bertamasya. Namun, mereka ditangkap oleh Funamushi dan pasukannya. Setelah ditangkap oleh Funamushi, keselamatan mereka dan anak-anak tidak dapat dijamin. Boruto dan lainnya masih bertujuan untuk mengalahkan Funamushi. Sementara itu, pasukan Funamushi telah muncul untuk menyerang desa lagi. Funamushi mengamuk, dia terdorong untuk membalas seiran dengan menjatuhkan si pembunuh. Jadi, Boruto dan lainnya sekali lagi terjun ke dalam pertempuran hidup atau mati. Itulah tadi spoiler anime Boruto 244-248. Jika kalian yang tidak ingin ketinggalan, jangan lupa dicatat ya. Mungkin hanya itu saja informasi yang dapat admin sampaikan pada video kali ini. Terima kasih karena telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.